10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom remaja yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya boleh menyapa kalian sekalian. Saya berharap dimanapun kalian berada, kalian boleh tetap sehat, boleh tetap baik, boleh tetap setia mengikut Tuhan dalam setiap pergumulan yang kalian hadapi. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan kalian damai sejahtera dan sukacita. Nah teman-teman, saya hari ini ingin mengingatkan kepada setiap kita, jangan lupa ya untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti persekutuan raya di minggu keempat jam 3 sore. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Teman-teman, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, kita nggak otomatis menjadi sempurna atau suci di saat itu juga. Kita masih manusia berdosa yang terus-menerus bergulat, terus-menerus bergumul dengan dosa-dosa atau hal-hal yang sudah kita bahas di tema-tema beberapa minggu ini. Hari ini pun kita akan kembali membahas satu bahaya dosa, yaitu bahaya dari hawa nafsu. Teman-teman, kita sebagai manusia berdosa tentu memiliki berbagai desire ataupun lust. Tapi pertanyaannya teman-teman, apa yang kita lakukan dengan lust atau desire yang kita punya?
Teman-teman, mari kita mau bersama-sama mengingat untuk tidak surrender, tidak menyerah terhadap desires yang kita punya, tapi kita mau surrender, kita mau berserah kepada Tuhan, Allah yang sudah mengalahkan dan menebus segala dosa, termasuk dosa las ini. Mari teman-teman kita mau berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Dia untuk memurnikan hati kita. Mari kita mau menyanyikan Murnikanku. Hamba dunia terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sekali lagi, murnikanku. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Bawaku
dari kehidupanku. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami sebab kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong setiap kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai bahaya dari hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu, teman-teman? Hawa nafsu adalah keinginan yang besar untuk sesuatu atau dorongan jasmani yang berlebihan untuk menyenangkan tubuh. Sehingga ada istilah nafsu akan harta, makanan, kekuasaan, pujian, dan sebagainya. Namun, hawa nafsu yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah dorongan jasmani atau hawa nafsu untuk mengejar kesenangan seksual. Sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara seks dan hawa nafsu seksual. Seks itu bukan hal yang kotor, salah atau memalukan. Seks itu indah dan baik, teman-teman. Ia dianugerahkan oleh Allah untuk kepentingan prokreasi, yaitu laki-laki dan perempuan disatukan dalam suatu pernikahan untuk menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus, dan juga untuk kepentingan rekreasi, yaitu kesenangan yang diberikan untuk dinikmati oleh suami istri dalam hubungan pernikahan yang sah. Jadi tidak ada yang salah dengan seks, teman-teman, karena itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap orang yang mengikatkan dirinya dalam hubungan pernikahan yang sah. Namun, seks bisa menjadi salah ketika upaya pemuasannya dilakukan dengan orang yang salah, waktu yang salah, dan dengan cara yang salah, yaitu bukan dengan pasangan hidup yang sah, dilakukan sebelum pernikahan, dan dengan cara yang tidak wajar dalam hubungan seksual. Sama seperti rasa lapar, teman-teman. Rasa lapar itu bukan dosa, tetapi mencuri makanan untuk memuaskan rasa lapar itu dosa, teman-teman. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak ada yang salah dengan seks, yang salah adalah hawa nafsu seksual. Tetapi banyak orang berdalih dengan mengatakan bahwa nggak ada yang salah kok dengan pemenuhan hawa nafsu seksual dengan nonton pornografi. Itu kan urusan pribadi, nggak merugikan siapapun. Atau mungkin orang lain juga akan berpikir nggak ada yang salah kok dengan hubungan seks di luar nikah. Kita ngelakuinnya juga karena suka sama suka. Kalau hamil, tinggal tanggung jawab, nikah. Lagian dunia sekarang yang bisa kita lihat itu hamil di luar nikah itu, seks di luar nikah bukan hal yang tabu lagi. Di TikTok, di Instagram, banyak kok orang yang bagiin cerita mereka soal hamil di luar nikah dan mereka bangga. Teman-teman, kalau misalnya ada dari kita yang berpikir atau memiliki pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang salah, teman-teman. Salah fatal. Kenapa? Alkitab berbicara dengan tegas. Alkitab berbicara tegas menentang dosa hawa nafsu ini. Dalam 10 perintah Allah, perintah jangan berzina adalah perintah ke-7 dari 10 perintah. Dan Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 28 menjelaskan apa yang dimaksud dengan berzina, yang ternyata bukan sekedar perzinahan fisik. Teman-teman, kita coba buka Alkitab kita buka Matius 5 ayat 28. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Matius 5 ayat 28. Oke. Saya akan membacakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan perzinahan itu tidak harus atau tidak perlu lebih dulu adanya unsur kontak tubuh. Bila seseorang memandang lawan jenisnya dan tergerak nafsunya dan memuaskan hawa nafsunya dalam pikiran atau imajinasi atau tindakan yang tidak benar ataupun dengan tontonan yang tidak seharusnya, maka tindakan ini sudah dikategorikan sebagai perbuatan zina. Bahkan hawa nafsu ini akan mengarah kepada tindakan dosa yang lain. Kasus perzinahan Daud dan Batsyeba adalah contoh paling nyata. Karena melihat Batsyeba mandi,
Daud menginginkannya, bahkan demi memuaskan hawa nafsunya, Daud menyusun rencana untuk membunuh Uria, suami Batsyeba, dan menjadikan Batsyeba sebagai istrinya. Teman-teman kalian perhatikan, hawa nafsu Daud tidak hanya membuat ia melakukan dosa perzinahan, tetapi juga dosa membunuh dan dosa mengingini kepunyaan orang lain. Tidak hanya itu teman-teman, hawa nafsu seksual akan merusak diri kita dan membuat kita menjadi orang yang tidak menghargai orang lain. Hawa nafsu seksual membuat seseorang menjadi makhluk yang egois, yang hanya mengejar pemuasan hawa nafsu sendiri. Ia merusak hubungan yang ada karena kepercayaan dan kasih dinodai. Ia menurunkan nilai manusia. Ia memandang rendah nilai manusia hanya sebagai objek pemuas seksual. Dan ketika hawa nafsunya dipaksakan melalui tindakan yang tidak benar, ia akan membuat orang lain menderita. Ia akan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga orang lain dan membawa perceraian. Bahkan ia berpotensi membawa kehamilan di luar nikah, aborsi, segala macam penyakit atau untuk pelaku maupun pasangannya. Dan yang terpenting teman-teman, hawa nafsu membuat kita mengabaikan Allah. Teman-teman, bukankah kita adalah orang diselamatkan karena anugerah? Kita adalah orang yang dibenarkan karena iman. Sebagai anak Tuhan, setiap kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8 berkata demikian teman-teman. 1 Tesalonika ayat 4 pasal 4 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Teman-teman, ketika anak Tuhan membiarkan dirinya menikmati dosa hawa nafsu lewat tontonan pornografi, pacaran yang tidak sehat, dan lain-lain, apakah mereka tidak tahu itu dosa? Mereka tahu teman-teman, karena ada Roh Kudus yang berbicara di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Tetapi hawa nafsu seksual membuat ia mengabaikan suara Allah, membuat ia mengabaikan Allah. Ia tidak lagi mendengarkan suara Roh Kudus yang berbicara kepadanya. Hawa nafsu membuat ia tidak lagi mencari kasih dan sukacita dari sumber yang benar, yaitu Allah sendiri. Dan orang yang terikat akan hawa nafsu ini, ia akan mengalami kehampaan kasih dan sukacita, karena ia tidak pernah puas. Dan bagi dia, yang hanya bisa memuaskan jiwanya adalah tontonan, pornografi, ataupun hubungan seksual yang di luar nikah. Dan bukan Allah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan jiwa manusia. Oleh karena itu teman-teman, dalam 2 Timotius 2 ayat 22, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius dan juga setiap kita supaya menjauhi nafsu dengan berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita harus menjauhi dan menghindarinya teman-teman. Hari ini saya tahu banyak sekali akses atau cara yang mudah untuk memuaskan hawa nafsu seksual. Tetapi jikalau kita sudah tahu itu dosa, itu bahaya, kita tahu itu kelemahan kita dan itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain, bahkan Allah, maka jauhi atau hindari teman-teman. Tidak hanya menjauhinya teman-teman, tapi kita juga harus melawannya. Kita bisa menjauhi atau melawannya dengan berani berkata tidak kepada dosa ini. Ketika ada pemikiran, ketika ada pemikiran yang menggoda kita untuk melakukan, untuk memuaskan hawa nafsu kita teman-teman, kita jangan pernah membiarkan pikiran atau keinginan yang tidak benar itu menguasai kita. Jangan pernah kasih ia kesempatan teman-teman. Seperti yang John Owen katakan, be killing sin or it will be killing you. Bunuh dosa itu, atau ia yang akan membunuhmu teman-teman. Yang kedua, kita dapat berseru kepada Tuhan dalam doa kita dengan kerendahan hati, yaitu kita menyadari bahwa kita memang tidak berdaya dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita melawan godaan ini. Teman-teman percayalah ketika kita berseru dalam
Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan akan menolong kita. Seperti yang Yakobus 4 ayat 17 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan akan menolongmu teman-teman. Yang ketiga, kita bisa mencari aktivitas lain, atau kita berolahraga, atau kita membangun komunitas yang sehat untuk mengarahkan pemikiran kita ke hal yang lain. Ataupun teman-teman kita bisa mencari seseorang kita percayai, sahabat kita, pembina remaja kita, untuk menceritakan pergumulan kita. Sehingga mereka dapat menolong kita dan menguatkan kita untuk melawan dosa ini. Dan kita bisa melepaskan diri dari ikatan dosa ini. Teman-teman, saya tahu untuk melepaskan diri dari dosa ini memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen kita, kesungguhan kita, kerendahan hati kita untuk tunduk kepada Allah kita. Tapi, dan satu hal lagi teman-teman, tidak mudah. Kenapa? Karena iblis, dia akan terus bekerja dan menggoda kita untuk melakukan dosa yang sama. Tetapi yakinlah teman-teman, ketika kita mau dan sungguh-sungguh mau melakukannya, dan mau melepaskan diri dari ikatan dosa yang berbahaya ini, firman Tuhan sangat jelas berkata kepada setiap kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Teman-teman, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kita untuk menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu panggilan untuk hidup kudus di hadapannya. Kita memang tidak mampu, tetapi yakinlah ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita. Ketika kita mempunyai kerendahan hati untuk mau bertobat, untuk mau memulai atau memiliki hidup yang kudus di dalam Tuhan, yakinlah kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap diri kami. Engkau tahu apa yang kami lakukan dan apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau dalam pikiran kami dan perbuatan kami ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan kiranya Engkau boleh menolong setiap kami, mampukan kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami memiliki dosa ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami dan hati kami boleh taat untuk menjalani hidup yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap
selamatku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat